Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan kuliah terkait dengan bahasa Indonesia mengenai susunan makalah. Nah, susunan makalah ini semoga bermanfaat, nanti bisa menjadi panduan bagi teman-teman untuk menulis makalah sebagai proyek. Baik, yang pertama itu pendahuluan di bab 1 pendahuluan. Pendahuluan itu intinya itu sebenarnya adalah isinya itu adalah fungsi dan harapan. Fungsi dan harapan ini seperti bahwa teman-teman itu sebenarnya menghendaki menulis makalah seperti apa. Jadi, pendahuluan itu membuka makalah dengan konteks, ya, relevansi dan arah penelitian atau penulisan. Tapi untuk makalah sebagai proyek Anda tentu mengacu hanya kepada penulisan, ya. Mungkin kalau mau penelitian, ya ini riset, ya, hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain atau orang lain, kemudian ada kutip sesuai dengan kutipan yang benar. Kemudian di sini apa adanya konteks, jadi konteks itu dijelaskan bahwa fungsi konteks atau fungsi relevansi di dalam makalah itu apa, ya. Anda itu menulis makalah ini untuk apa, itu landasan yang jelas di dalam pendahuluan. Lalu pendahuluan ini juga isinya itu latar belakang masalah kenapa Anda menulis ini, ya, judul ini. Relevansinya itu apa? Relevansi tentu dengan mengaitkan antara konteks dengan relevansinya dengan konteks sekarang atau konteks dulu, itu tentu Anda jelaskan. Kemudian arah penulisan itu nanti kemana? Jadi tujuan bab ini adalah memberikan pembaca itu landasan untuk memahami mengapa topik ini itu penting dibahas. Kemudian apa masalah yang diangkat dan apa yang diharapkan dari hasil tulisan Anda ini. Itu tujuannya untuk apa, ya? Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu tentu menarik minat pembaca, ya. Bahkan sebenarnya kalau makalah yang bagus itu justru di pendahuluannya yang kuat, sehingga para pembaca itu mau melanjutkan atau tidak itu manakala selain melihat judulnya tapi juga melihat pendahuluannya. Pendahuluan ini merupakan sebuah awal untuk pembaca itu meminati tulisannya atau tidak. Kemudian yang kedua itu memanajkan konteks dan ruang lingkup. Konteks dan ruang lingkup itu seperti apa? Ya, jadi yang namanya makalah itu harus dibatasi ruang lingkupnya supaya tidak terlalu banyak, tidak terlalu luas. Dan dari keluasan itu juga atau konteks pembatasan itu juga harus ada yang namanya konteksnya. Konteks itu dibahas di mana, di sekolah atau masyarakat tertentu. Masyarakat tertentu itu juga dibatasi, bisa dari waktu, kemudian dari objeknya itu sendiri. Kemudian menjelaskan tujuan dan batasan itu sudah masuk, biasanya masuk di dalam latar belakang masalah atau tujuan dan batasan. Nah, tadi sudah saya singgung. Pertama, satu pendahuluan ini ya, isinya pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang ini menjelaskan konteks dan signifikansinya. Ya, artinya kalau teman-teman menjelaskan sesuatu, misalkan latar sosial dan akademik, ya, jelaskan kondisi nyata yang melatar belakangi topik atau fenomena di lapangan. Data awal atau studi pendahuluan itu juga bisa dimasukkan untuk menunjang dalam
makalah ini. Tunjukkan relevansi topik bagi misalnya pendidikan bahasa Indonesia dan implikasi praktis untuk proses pembelajaran. Nah, ini tidak mengacu kepada pendidikan bahasa Indonesia ya, jadi mengacu sesuai dengan keilmuan atau dengan topik-topik yang diminati. Kemudian ada data dukung. Data dukung itu bisa dari jurnal, bisa dari buku, bisa dari lembaga-lembaga tertentu yang relevan, kemudian bisa dari website yang memang berafiliasi yang sesuai dengan topik yang dibahas, dan dilihat lagi sumbernya sudah saya atau tidak. Kemudian kesenjangan pengetahuan, tunjukkan bahwa celah penelitian atau praktik yang belum memadai motivasi utama untuk menulis. Jadi goalnya itu, tujuannya itu yang memperjelas kontribusi makalah ini terhadap pengetahuan ataupun praktik pendidikan. Jadi latar belakang itu ya seperti piramida terbalik ya, dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus, jadi mengerucut. Kemudian rumusan masalah itu penting ya, manakala Anda tadi sudah menjelaskan tentang masalah ya, kemudian data-data yang dimunculkan di situ memperkuat latar belakang Anda, kemudian muncullah ya, masalah ini. Tapi yang pertama adalah fenomena apa yang diamati, mengapa fenomena itu penting untuk diteliti, dan apa aspek yang dianalisis. Jadi rumusan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab dalam pembahasan secara jelas, spesifik, dan terukur ya. Jadi rumusan yang baik itu yang membatasi ruang lingkup studi dan memandu metode serta pembahasannya nanti. Jadi tadi Anda sudah menjelaskan di latar belakang masalah dan pembahasan juga sudah dilakukan, sehingga nanti merujuk kepada rumusan permasalahan yang nanti akan Anda bahas. Misalnya contoh rumusan masalah bagaimana efektivitas model pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan kapasitas siswa SMA dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini nanti disesuaikan dengan keilmuan teman-teman ya, nanti kimia jurusan lain juga disesuaikan. Kemudian tujuan tulisan itu ya sebenarnya menyatakan output yang diharapkan nanti setelah Anda menulis ya, tujuannya itu apa sih ya, tujuannya jelas apa yang mau diungkapkan ya. Ada dua tujuan ya, tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama tujuan umum ya, tujuan umum itu yang menjelaskan secara umum apa yang ingin dicapai oleh makalah ini. Misalnya menganalisis efektivitas strategi pembelajaran X dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Itu kan tujuan secara umum. Nah, terus tujuan khususnya itu apa? Ya, kalau tujuan khususnya itu yang merincikan tujuan operasional. Misalnya mengukur penekanan keterampilan menulis, identifikasi faktor pendukung, dan merekomendasikan praktik pembelajaran yang benar. Misalkan, nah, tujuan umum itu disesuaikan juga dengan topik yang ada. Jadi tujuan itu ditulis dengan kata-kata operasional yang dapat diukur, misalnya menganalisis, mengidentifikasi, kemudian mengevaluasi. Itu kan kata kerja operasional. Kemudian bab 2 ya. Masuk ke bab 2. Bab 2 ini yang pembahasan ya. Bab 2 ini pembahasan. Isinya ini tentu bisa masuk landasan teori dan analisis. Bab pembahasan itu
kalau dalam makalah itu menghubungkan teori dengan data temuan ya. Jadi yang pertama itu sebenarnya terbagi menjadi dua bagian utama, misalnya kajian teori ataupun landasan ya. Landasan teori yang merujuk karya yang relevan ya, sesuai dengan judul masalah yang ingin Anda jawab. Kemudian yang kedua adalah analisis dan pembahasan yang menerapkan teori pada data dan menjawab rumusan masalah. Ini menjadi menjawab rumusan masalah. Jadi dalam pembahasan ada teori-teori yang memang dipakai untuk mengkaji, ya, untuk membahas latar belakang rumusan masalah yang sudah rekan-rekan mahasiswa tulis. Ya. Kemudian kajian teori atau landasan teori. Apa itu kajian teori atau landasan teori? Jadi kalau landasan teori atau kajian teori ini adalah kerangka teoretis. Jadi kerangka teoretis ini adalah susunan atau konsep kunci yang menjadi fondasi analisis, ya, definisi, model. Kalau ini contoh tadi ya, model pembelajaran teori dan penelitian. Nah, kerangka teori ini sebenarnya disesuaikan dengan judul tadi ya, dan rumusan masalah. Nah, kajian-kajian tentang teori itu tentu diambil bisa dari jurnal, makalah ilmiah atau di dalam seminar, ya, kemudian dari buku, dari web yang terpercaya, kemudian dari media massa baik cetak maupun elektronik. Nah, kerangka teori ini itu juga nanti dipadukan dengan studi terdahulu. Ya, ini merupakan ringkas temuan penelitian yang relevan dengan penelitian Anda atau tulisan Anda. Lalu bahkan Anda mungkin bisa mengutip salah satu penelitian terdahulu untuk menjadi tonggak penulisan. Ya, pada saat Anda menulis makalah, sehingga makalah Anda itu bukan makalah yang kosong, artinya makalah yang berisi referensi-referensi yang jelas dan terpercaya. Kemudian tunjukkan bagaimana makalah ini membangun atau berbeda dari studi sebelumnya. Jadi perbedaannya apa? Kalau sama saja ya Anda pasti hanya mengulang saja. Di sisi lain mungkin ada dua judul yang agak mirip ya. Kemudian bisa Anda cari tahu gapnya antara penelitian satu dan penelitian dua tadi. Itu ya bisa dijadikan sebagai studi terdahulu ataupun bisa menjadi judul ya, karena Anda menyambungkan gap tadi antara gap 1 dan gap 2 atau gap A dan gap B. Kemudian ada kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual ini adalah gambaran hubungan antar variabel, misalkan target pembelajaran, cara menulis, motivasi siswa, atau kerangka ini memandu analisis data. Jadi ada yang teori, ada yang intended dahulu, itu untuk membuat kerangka konseptual yang nanti akan Anda taati untuk menjadi panduan dalam melakukan penulisan atau menulis makalah. Kemudian yang kedua ini analisis dan pembahasan. Analisis dan pembahasan ini yang mengaitkan data dengan teori. Di dalam makalah itu ya tidak boleh langsung pada hal-hal yang memang dibahas. Jadi analisis itu ya harus sistematik ya. Jelaskan metode analisis data, kajikan temuan utama, dan diskusikan dalam kerangka teori. Jadi apa yang Anda nyatakan itu bukan pernyataan seseorang atau pribadi. Di situ yang menyatakan adalah penulis makalah dan ditunjang oleh pakar. Nah, jadi apa saja yang Anda tulis di dalam makalah itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan mengutip ya, karya-karya atau penelitian sebelumnya yang mendukung pernyataan yang sudah Anda buat pada tahap analisis dan pembahasan.
Kemudian metode analisis misalnya ada kualitatif, kuantitatif, atau mixed method, ya, atau penyajian temuan, tabel, kutipan responden, atau ringkasan statistik. Kemudian interpretasi hasil dalam konteks teori. Ini teman-teman di dalam pembahasan itu ada muncul teori yang menunjang pernyataan Anda dalam mengulas misalnya suatu jurnal atau menulis makalah yang memang tujuannya untuk seminar. Contoh ringkasan hasil menunjukkan peningkatan signifikan keterampilan menulis setelah penerapan model pembelajaran berbasis proyek, terutama pada aspek organisasi teks dan kohesi. Itu harus dipikirkan secara menarik, dan kutipan penunjang pada saat Anda membahas dalam makalah. Kemudian yang terakhir itu adalah bab 3, bab penutup, kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan saran itu simbolnya itu simbolan itu yang menjawab rumusan masalah. Jadi bab penutup ini merangkum temuan utama, menjawab rumusan masalah, dan memberikan rekomendasi serta keterbatasan penelitian atau keterbatasan penulisan. Ya, bagian ini itu harus ringkas, jelas, dan langsung terkait tujuan penulisan. Ya, jadi kalau nulis makalah ya kesimpulan nggak usah terlalu banyak ya, karena kan sudah ada di pembahasan. Jadi dalam penulisan kesimpulan ya, itu menjawab rumusan masalah, dan itu dalam tulisan kesimpulan dan saran ya. Kesimpulan misalnya kalau mau dibuat seperti ini, satu kesimpulan utama ya. Jadi di sini itu ringkas 2 atau 4 poin inti menjawab rumusan masalah secara langsung. Gunakan bahasa yang tegas dan lugas ya, namun singkat ya. Contoh model pembelajaran X efektif meningkatkan aspek Y pada siswa Z. Itu contoh ya, itu kesimpulan utama. Kemudian saran untuk praktik itu apa sih isinya? Oh, kita itu di dalam pembuatan makalah itu tentu ada hal-hal yang ingin disarankan ataupun hal-hal yang belum kita tulis, sehingga itu bisa disarankan untuk dilanjutkan oleh penulis lain atau peneliti lain. Jadi berikan rekomendasi implementatif bagi kalau tadi Julian dengan sekolah ya, berarti bagi guru dan praktisi. Strategi pelaksanaan bahan ajar ataupun pelatihan yang disarankan untuk menerapkan temuan ini. Yang ketiga itu adalah saran untuk penelitian selanjutnya. Kalau tadi saran untuk praktik, ini saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi Anda bisa menunjukkan batasan studi dan arah riset lanjutan yang manakala Anda sudah menyelesaikan penelitian itu, sehingga membutuhkan laporan yang memang memunculkan gambaran terkait dengan apa yang sudah teman-teman tulis. Saran untuk penelitian selanjutnya itu tunjukkan batas studi dan arah riset lanjutan. Ada roadmap penelitian. Kemudian baik ya, saya rasa demikian ya teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam susunan makalah ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.